Jangan lupa klik subscribe dan nyalakan loncengnya agar kamu mendapatkan pemberitahuan saat ada video terbaru. Untuk membuat lukisan pensil, peralatan yang dibutuhkan kurang lebih seperti ini. Pensil dengan berbagai tingkat kehitaman. Ada juga pensil mekanik yang isinya bisa diganti, dusel, kuas, dan masih banyak lagi. Kalau belum punya, jangan sedih. Siapkan saja alat berikut. Pensil 2B, penghapus, korek kuping, dan tisu atau kain halus. Kalau sudah, mari kita mulai tahap yang pertama, yaitu membuat sketsanya. Posisi pensil sebaiknya direbahkan, agar garis yang dihasilkan tidak terlalu pekat atau tebal, karena fungsinya hanya sebagai garis bantu. Bulatan ini nantinya akan menjadi wajah dari orang yang akan kita gambar. Kalau lingkarannya sudah selesai, berikutnya kita gambar garis horizon seperti ini, kemudian garis vertikal yang nantinya ini akan menjadi posisi mata, hidung, dan mulut. Setelah itu kita buat telinganya, kemudian kita buat alis, mata, hidungnya, dan kemudian mulut. Semuanya dalam bentuk sketsa tipis. Kalau sudah, berikut kita mulai menggambar rambut. Karena masih belajar, kita membuat rambut yang pendek dan lurus agar mudah dikerjakan. Setelah sketsanya selesai, kita lanjut ke bagian kedua, yaitu memperjelas garis yang telah kita buat sebelumnya. Kita mulai dari bagian mata. Setelah mata bagian kanan selesai kita gambar, berikutnya kita gambar mata bagian kiri. Setelah kedua mata selesai, kita lanjutkan ke bagian hidung, lalu bagian mulut. Selanjutnya, kita memperjelas garis wajahnya. Tapi ingat, pensilnya jangan terlalu ditekan. Kemudian, bagian rambutnya. Oke, setelah bagian-bagian wajahnya selesai, kita masuk ke tahap yang ketiga, yaitu mengarsir atau memberikan efek bayangan dan cahaya di bagian wajah orang yang sedang kita lukis. Pada lukisan ini, Desan telah tentukan cahayanya dari sebelah kanan. Hasil arsirannya masih terlihat kasar, tapi tidak masalah. Disinilah kita menggunakan korek kuping, karena fungsinya adalah untuk menghaluskan. Nanti kita bisa melihat perbedaannya ya. Ya, hasilnya kurang lebih seperti ini. Oke, kita lanjutkan ke bagian lainnya. Pada dasarnya, korek kuping hanya digunakan pada bagian-bagian yang kecil atau area yang sempit. Kalau di bagian yang lebih besar atau yang lebar, kita bisa menggunakan kain halus seperti ini. Atau kalau mau lebih praktis, kamu tinggal menggunakan tisu. Kainnya tinggal kita pasang di jari telunjuk seperti ini, lalu kita mulai gosok ke area atau bagian yang ingin kita haluskan.
videonya akan dipercepat agar kita bisa segera melihat hasilnya. Saat menggosok tidak masalah kalau kainnya mengenai mata, hidung, atau mulutnya, karena nanti kita akan memperjelasnya lagi. Setelah arsirannya sudah dihaluskan seperti ini, kita masuk ke tahap yang terakhir, yaitu finishing. Di tahap inilah kita memperjelas garis dan membuat detail seperti kelopak mata, bulu mata, dan bagian-bagian kecil lainnya. Oh ya, sedikit tips buat kamu, kalau kamu menggambar menggunakan tangan kanan, sebaiknya lukisannya dibuat dari kiri ke kanan, agar lukisannya tidak menjadi kotor. Sampai di sini kita akan masih mengarsir area-area yang kecil seperti kelopak mata, hidung, dan juga bibir. Jadi kita masih terus menggunakan korek kuping untuk menghaluskan arsiran di bagian-bagian sempit tersebut. Kalau kedua matanya sudah jadi, kita lanjut ke bagian hidung. Bayangan di bagian hidung kita perjelas agar kelihatan lebih menonjol. Untuk hidung bagian kanan, gunakan ampas pensil yang masih ada di korek kuping. Tidak usah menggunakan pensil karena nanti hasilnya terlalu pekat, kecuali kita menggunakan pensil yang kehitamannya rendah. Setelah sudah berbentuk seperti ini, kita menggunakan penghapus untuk membuat efek cahaya atau mengkilap, sehingga hidungnya akan kelihatan lebih menonjol. Bagian sini masih kurang gelap, kita hitamkan lagi agar lebih menonjol hidungnya.
Setelah bagian hidungnya selesai, kita pindah ke bagian mulut. Saat mengarsir, jangan terlalu ditekan, tapi kita akan ulangi beberapa kali. Kita ratakan menggunakan korek kuping. Lalu kita buat garis untuk memisahkan bibir bagian atas dan bagian bawah. Kemudian kita perjelas bentuk bibirnya dengan hati-hati. Kemudian kita buat garis-garis bibir seperti ini. Lalu kita ratakan menggunakan korek kuping. Kalau warnanya sudah merata, kita beri efek mengkilat menggunakan penghapus seperti ini. Bagaimana hasilnya? Berikutnya, kita buat area di atas hidung ini menggunakan korek kuping saja. Kita tambahkan sedikit efek bayang di dekat rambut seperti ini. Lalu kita ratakan dengan kain halus di bagian ini dan juga di bagian kanan wajah ini. Kalau sudah merata, berikutnya kita buat efek mengkilap di bagian dagunya seperti ini menggunakan penghapus. Lalu beri sedikit bayangan di bawah bibirnya seperti ini. Sekarang kita sampai di bagian akhir, yaitu membuat rambutnya. Agar mudah dan cepat, biasanya kita menggunakan serbuk arang. Tapi kalau tidak punya, kita bisa buat sendiri serbuknya. Caranya seperti ini. Kita serut pensil dan serbuknya ini bisa kita gunakan untuk digosok ke lukisan. Di lukisan yang menjadi contoh ini, mungkin rambutnya tidak terlalu hitam. Tapi kalau kamu ingin rambutnya lebih hitam, kamu tinggal tambahkan serbuk, lalu diulang beberapa kali. Saat menggosokkan serbuk pensil, sisakan sedikit bagian putih di bagian ini, agar memberi kesan kilauan pada rambut. Setelah itu, kita buat helai-helai rambutnya, agar terlihat seperti rambut asli. Saat membuat helai-helai rambutnya, ujung pensil harus diraut tajam, agar helai rambutnya tidak terlalu besar. Kita sedikit gelapkan bagian ini.
Kamu yang belum subscribe channel ini, silakan klik di bawah agar kamu tidak ketinggalan video terbaru dari Desan.